guru pertama kita dalam hidup ini adalah orang tua kita sendiri, orang tua kandung kita sendiri yang mengajarkan berbagai hal yang tadinya kita tidak bisa, akhirnya kita bisa. Oke, saya setuju untuk poin ini kan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Kang Herman? Sehat. Alhamdulillah. Saya dengar cerita-cerita aja dulu kan udah ada cerita seperti apanya. Nah sekarang boleh nggak Kang Herman menceritakan pengalaman hidup, barangkali bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman yang ada di luar sana serta sahabat-sahabat kita yang di luar sana juga. Gimana Kang Herman? Kita awali dari mana nih? Kita awali dari perjalanan Kang Herman itu dulu. Waktu perjalanan mengenal dunia ketuhanan, dunia spiritual, sama dunia-dunia lain itu seperti apa Kang Herman? Berawal dari usia berapa sampai mengenal ke arah itu Kang Herman? Kalau pengenalan aja dulu. mulai kelas 4 SD maksudnya. 4 SD, lama sekali ya. Itu Ya. udah 4 SD itu udah senang puasa-puasaan. wah, udah saya Paling nggak senang kemis saya nggak ini sih sampai kelas 2 SMP saya. Tapi zaman itu belum udah masuk zaman Belanda atau udah jauh? Nggak ngerti saya. Oh, nggak tahu ya. Iya nggak tahu ya. Udah merdeka. Udah merdeka ya Udah persisnya ya. Tapi udah kelas 4 SD itu udah mengenal puasa dan Sudah belajar. Udah. Habis itu Kang Herman lari kemana dulu nih setelah rajin berpuasa atau melanjutkan sekolah atau seperti apa? Ya dari benar kata guru-guru, benar kata ulama bahwa untuk mengendalikan hawa nafsu atau ini dengan berpuasa itu sangat benar sekali untuk melatih diri semenjak dini. Itu Senin Kemis artinya itu sih berawal bukan dari satu kebiasaan, berawal dari memang kita sih dulu waktu masih kecil memang nggak ada yang dimakan, sarapan pagi itu nggak ada. Oh, zaman itu tuh ya? Iya karena saya sendiri kan dari 12 bersaudara Kang Sopi, saya anak pertama. Oh. Jadi ketika saya dewasa itu ya maksudnya tuh ketika sama-sama udah besar tuh 12 bersaudara. Mungkin di awal-awal itu ya 5 bersaudara. Sudah mulai jadi karena awalnya terpaksa nggak ada yang dimakan, ya sudah kita niat puasa awalnya, akhirnya jadi anjuran sih ya Senin Kemis aja puasa gitu. Oh gitu, iya. Terus setelah berpuasa gitu, katanya dengar Kang Herman sempat merantau juga ya? Itu setelah keluar SMP awal merantau gitu. Itu mengalami hal apa? Katanya ada proses perjalanan hidup yang memang kadang tidak semua orang bisa melakukan dan bisa menjalani semua itu tuh. Iya. Kisahnya gimana? Iya, terima kasih Yang Sopi. Begini Yang Sopi. Saya merantau di Bandung sebelum punya istri kurang lebih sebelum tahun 90-an lah. 80 sekian menuju 90. Saya bertemu dengan masih keturunan dari Keraton Kanoman Cirebon yang waktu itu masih bertugas, salah satunya kedua suami istri ini katakanlah di Polri, di kepolisian semua. Oh, di kepolisian beliau itu sekarang. Ya, dua-duanya yang laki-lakinya itu keturunan dari Keraton Kanoman. Punya rumah di Bandung. Berarti Kang Herman hijrah ke sana. Kita kerja di sana di rumahnya bapak itu. Oh, merantau dan bekerja di sana. Bekerja di rumahnya, renovasi rumah. Ke berhubung bulan puasa menuju sebelum sahur tuh kita ngobrol, sharing. Kebetulan saya tuh suka mendengarkan atau senang mendengar petuah-petuah orang-orang tua. Saya sangat suka sekali. Dan poin yang saya dapat dari bapak itu bahwa
ada pepatah Cirebon mengatakan, katanya begini waktu itu, memang saya udah paham, cuman saya tidak menjalankannya, bahwa ucapan orang tua itu, kata bapak itu nih, setetes banyu ngademi, sepelik geni manasi. Itu Sopi. Terus saya, artinya apa? Ya kata-kata orang tua kalau marah mengucapkan bahwa sesuatu hal yang baik maka akan jadi yang baik kepada anaknya. Kalau mengucapkan sedikit saja kata-kata amarah yang murka hatinya, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik kepada anak tersebut. Nah, emang mengalami hal apa sampai merasakan seperti itu? Ya kemungkinan orang itu kan masih turunan keraton sih, jadi katakanlah dia punya bahasa ngobrol cakraningrat, bahasa ngobrol ya mungkin waskita atau si waspada orang ini, dia memberikan wejangan kepada saya pribadi bahwa harus meminta ampun atau memohon maaf kepada kedua orang tua. Kemudian dia berkata bahwa seperti di ayat atau di hadis-hadis bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang atau anak kalau orang tuanya tidak mengampuni, tidak memaafkan. Allah akan murka kalau kedua orang tuanya murka. Dan itu yang saya dapatkan, murka di sini itu bukan kayak zaman dulu, maaf Kang Sofi ya, zaman dulu dikutuk jadi ini, mungkin mitosnya atau si legendanya seperti itu. Itu lebih kepada hidup tidak tenang kalau orang tua murka itu. Si anak itu tuh saya pribadi ini tuh. Kalau Rahmannya bisa sampai pemahamannya lari ke situ itu, punya kisah apa dengan Ada dengan orang tua saya sendiri. Ini kan posisinya Iya. pribadi, bisa ceritakan Mengena orang obrolan bapak itu mengena kepada diri saya. karena punya pengalaman Ada masa lalu pada orang tua itu. Jadi ini bisa diobrolin nggak nih kalau kita tanyakan nih pengalamannya seperti apa? Boleh yang seperti apa, bagaimana? Kalau Kak Herman tadi kan berarti sudah akhirnya menemukan kalau bahasa Cirebon keislamannya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan bahasa Cirebonnya setetes ngademi, sepelik geni manasi. Sepelik geni manasi. Akhirnya Kang Herman memproses diri kan, Memproses diri. Seperti yang Kang Herman kata tadi. Berarti kan punya pengalaman masa lalu. Ada. Bisa diceritakan ya, masa lalunya seperti sampai bisa merasakan begitu. Yang singkatnya saja, mungkin kekecewaan secara anak kepada orang tua. Kekecewaan anak pada orang tua. Nah, Saya pengen lanjut sekolah, Sofi. Dulu itu. Saya pengen mondok pesantren juga. Gitu. Zaman dulu, tapi tidak tersampaikan. Tidak kesampaian. Ingin sekolah dan ingin pesantren itu nggak kesampaian. Karena kondisi yang tidak memungkinkan mungkin ya. Terus akhirnya Kang Herman merasakan apa kan itu? Berarti sudah memahami proses pertama, tidak bisa lanjut sekolah, tidak bisa pesantren. Mungkin saya kalau anak zaman dulu sih terkenalnya tuh broken home bahasanya. Saya katakanlah bukan minggat, bukan ya. Saya jarang pulang ke rumah. Saya tidur di mana yang penting nggak ngantuk, bisa tidur saya. Dari kekecewaan itu mungkin. Iya. Nah terus kekecewaan itu seberapa besar sampai Kang rasakan? Ya menurut saya sebagai anak sih itu sebatas kewajaran, tapi begitu saya ngobrol dengan orang-orang tua yang mengerti dengan agama, yang mengerti dengan tata kerama, Langga Unggu, bahwa saya sangat disalahkan. Saat itu sama beliau itu disalahkan. Saya pribadi itu salah gitu. Dosa besar bahkan seperti itu. Akhirnya Kang Herman merasakan pemurnian mungkin ya dari wajangan tadi ya. Kemudian iya, setelah menjelang Idul Fitri saya mudik pulang ke Cirebon. Saya memohon ampun kepada kedua orang tua saya basuh Bang Sepi kedua kakinya. Dibasuh apanya? Kakinya. Kedua kakinya itu. Kaki ayah saya, kaki ibu saya. Ayah saya sebelah kanan, ibu saya sebelah kiri. Saya menangis di situ, berharap seperti apa yang
diwejangkan atau diomongkan sama bapak itu sekira-kira minta maafnya itu mengena, bukan hanya sekedar di mulut Sofi. Caranya saya bilang, teteskan air mata itu air mata pemaafan atau sih kayak ada kasih penyesalan sayang, yang ada penyesalan yang dalam kali ya. Saya juga menangis itu bukan menangis rekayasa. Jadi dari sana kemudian benar itu secara spontan beberapa saat atau beberapa hari ada ketenangan Kak Sofi. Dari proses permohonan ampun kepada orang tua itu. Kalau sama Tuhan, sama Allah ini ibaratnya tuh setiap hari juga kita memohon ampun. Ya tapi kan ada di Nah, sini kan itu. ada hablum minan nasnya. Nah iya itu karena ya itu tadi seperti Bapak Cirebon tadi. Alhamdulillah kemudian berjalannya waktu Sofi. Dengan saya tidak ada niatan ingin jadi sesuatu. Tapi penyesalan itu sampai sekarang masih dirasakan ya? Tetap yang namanya penyesalan itu, apalagi itu orang tua kita sendiri ya, sehebat-hebatnya kita sebagai anak, pendidikan setinggi apapun, tidak ada apa-apanya dengan kedua orang tua kita yang walaupun pendidikannya maaf di bawah pendidikan kita menuntut ilmu kan tidak ada ujungnya sampai kapanpun. Cuman prosesnya mungkin butuh yang tepat. Waktu awal-awal saya ini mungkin menurut saya sih tepat waktu itu. Tapi saya tidak ada bercita-cita ingin jadi sesuatu, katakanlah spiritual atau katakanlah jadi dukun, tapi apa, tidak ada. Cuman mungkin kurang pahaman saya sendiri yang Sofi akhirnya saya nggak bisa membawa diri, tidak bisa membawa diri dengan pelajaran katakanlah ilmu hikmah itu Sofi. Oh berarti sempat belajar ilmu hikmah juga? Belajar. Berarti Kang Ahmad sendiri menyadari ya bahwa pembawaan diri itu juga sangat penting dalam belajar ya, dalam penerimaan sebuah keilmuan ya. Iya, jadi karena bisa jadi kalau pembawaan dirinya nggak baik juga keilmuannya nanti bisa seperti itu. Jadi seperti itu ya. Biasanya kayak yang sekarang saya rasakan itu kayak kembali ke masa lalu seperti itu. Oh ternyata seperti ini. Gitu. Nah terus katanya Herman sempat banyak tuh karena Herman kan kerja di dunia renovasi rumah ya. Iya. Berarti kan banyak teman-teman yang Iya. masih muda tuh Kang Herman rekrutin katanya ya, direkrutin terus Kang Herman juga memberikan wejangan mungkin ya karena berpaham hidup. Nah, Lebih tepatnya gimana? sharing bukan wejangan. Oh, sharing. Ya, kita ini kan bukan ya saya kan basic di pesantren enggak. Pendidikan formal saya cuman ya nggak ada pendidikan formal yang lebih, artinya ketika saya merantau sesama teman kan ada masalah di rumah, ada masalah pribadi kayak salah satunya begini, katakanlah alkoholik gitu seperti zaman dulu sih. Alkoholik itu berarti anak Peminum. muda yang peminum ya. Maaf ini. Saya kalau waktu itu katakanlah over. Akhirnya dia ngomong dengan dirinya sendiri, dengan yang Maha Kuasa, ya Allah, kalau malam ini saya sembuh saya pengen bertobat. Kata yang teman-teman orang tersebut. Akhirnya saya ini kan setiap malam sehabis sholat maghrib itu saya kan sedikit-sedikit deres itu deres Quran ngaji gitu. Tadarus. Ya si karena teman kita itu datang, tolong ya awalnya tuh. Saya kalau malam ini sembuh karena katakanlah overnya itu berlebihan. Sambil tergopoh-gopoh ini saya kalau malam ini sembuh, Allah izinkan saya pengen bertobat. Oh berarti iya. Akhirnya itu. Beliau-beliau yang mengatakan itu ke Kang Herman. Padahal saya tidak punya apa-apa, saya tidak ngerti apa-apa saya. Tidak paham Kan- sedikit pun. Kan kadang orang bisa tercerahkan bukan karena bertemu dengan orang sesuatu memang, tapi memang di situ ada ridha Allah yang sudah seharusnya beliau dapatkan oleh Mungkin. Allah itu sendiri. Nah terus Kang Herman memiliki metode apa ketika menemukan orang-orang yang seperti itu? Itu kan berarti perlu binaan ya, memang dalam artian lagi mereka bisa dikatakan perlu sahabat yang bisa membimbing perjalanannya lah mungkin Iya. seperti itu. Jadi itu semata-mata bukan saya menggurui
dia, bukan menggurui beliau gitu. Jadi kayak semata-mata saya ini sambil memperbaiki diri, ada temennya gitu Sofi. Oh iya. Kemudian saya metodenya itu tidak jauh dengan saya larikan bahwa memohon ampun kepada kedua orang tua. Ketenangan hidup itu tidak jauh dari kebahagiaan orang tua melihat kita sendiri. Oh karena Kak Herman merasakan itu Iya. ya. Apa Akhirnya- mungkin ini ya bisa dikatakan bahwa sampaikanlah satu ayat firman Allah itu akhirnya bisa bermanfaat buat yang lainnya. Mungkin Kak Herman kan punya pengalaman begitu dahsyat ya, sampai memohon ampun ke orang tua, karena merasa tenang, akhirnya bisa diberikan kepada yang lain. Berbagi untuk bisa. Pengalaman ini bukan katanya tapi berdasarkan Pengalaman yang real yang dialami. saya alami. Nah terus responnya gimana? Ya responnya caranya juga bagaimana ya, nanti dengan hati panggilan dari hatimu yang tulus, saya bilang. Bukan rekayasa nangis kayak kita mau minta dibeliin sesuatu kayak anak kecil nangis, itu bukan seperti itu. Yang tulus itu nanti juga akan hadir dengan sendirinya gitu. Dari proses permohonan ampun pada orang tua itu mungkin ya. Akhirnya sering ketemu, sering ngobrol, dan akhirnya saya juga perlahan-lahan tercerahkan. Itu tadi apa, sharing bersamaan ya. Iya. Iya. Jadi ya saya kan tidak Iya, bisa iya. apa-apa, tapi akhirnya tuh ada teman untuk saya kayak satu nasib gitu. Berarti berlomba-lomba dalam kebaikan itu sangat dianjurkan berarti. Ya seperti itu. Tapi ya kita memang bener kata orang tua atau kata guru-guru itu bahwa harus pandai-pandai, harus bisa membawa diri. Bukan bisa menempatkan diri, tapi bisa membawa diri. Tapi bisa kita ini ada di mana-mana, dan kita bukan kayak kita ikut ke lingkungan ini, lingkungan merah kita jadi merah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu ya maksudnya. Jadi Bukan lingkungan hitam kita jadi hitam. Kita ini bisa membawa diri lah, bisa ke arah sana, tapi kita tidak ikut-ikutan. tapi saat itu Kang Herman punya ini nggak, punya kelompok, maksudnya gini, sempat mendirikan majelis taklim, atau Kang Herman mendirikan jamiah hanya selingkungan itu aja, yang orang-orang yang pernah di dunia kelam itu sempat begitu nggak Kang Herman? Ya ada. Jadi lebihnya begini Kang Sopi, saya bilang ayo kita bareng-bareng memohon maaf atau mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah tidak ada. Katakanlah kita doa bersama, Sopi. Doa bersama itu dengan sesuai anjuran-anjuran ulama lah, yang kita tidak menyimpang dengan kemana-mana kita di situ. Terus ya akhirnya satu datang, terus akhirnya tanpa disadari semakin banyak. Semakin gitu. banyak itu bukan kita Saudara itu ya. membuka satu majelis, tidak. Hanya perkumpulan saja. Yang sama-sama satu nasib, tapi kalau mau nanya langsung ke musola, dia masih ada rasa Malu mungkin. malu atau banyak hal lah. Jadi Akhirnya akhirnya bisa sharing sama Kang Herman sama teman-teman. lebih kepada menciptakan percaya diri untuk bertobat. Itu ada kepercayaan diri kita ini pengen bener gitu. Tapi ajaran utamanya bahwa di situ ada ridho Allah, maka di situ juga ada ridho orang tua ya. Dari Atau orang di tua, situ kalau ada orang tuanya ridho ridho. orang tua, di situ ada ridho Allah ya. Ya kurang lebihnya seperti itu mungkin. Jadi memang kita sebagai, nah sekarang kan berarti Kang Herman kan sudah jadi ayah nih. Berarti apa yang Kang Herman lakukan dulu itu dirasakan nggak sekarang sebagai orang tua? Ya makanya, jadi saya punya prinsip begini Om Sopi. Pengalaman hidup yang sekiranya kurang baik anak kepada orang tua, sebagai kita manusia sesama dengan tetangga, dengan teman, itu yang sekiranya kurang baik, itu tidak saya terapkan. Tapi saya tidak ngomong bahwa begini tidak boleh, tidak. Saya memberikan nasihat kepada anak saya sendiri itu melalui memberikan obrolan kepada teman-teman. Tidak langsung, kan tidak serta-merta Langsung dinasehatin gitu anak, ya. tidak. Jadi karena kan tidak semua orang tua ngomong ke anak langsung didengar. Jadi saya kayak rute
ngomongin anak tapi nembaknya ke orang lain, tapi kayak marahin anak tapi marahin orang lain. Nah, berarti metode itu Kang Herman terapkan ya. Terus Saya berarti yang utama itu berarti mendapatkan ridho orang tua ya. Ridho orang tua, Kalau tapi memang kita punya salah sama orang tua ya kita harus terima minta maaf. ridho orang tua, ridho guru, karena orang tua kan ya plus guru awal. Guru pertama kita ya orang tua. Guru pertama kita adalah Orang tua kita, kedua orang tua kita yang mempelajari kita ngomong, mempelajari kita makan, berjalan dan lain-lain sebagainya itu orang tua. Makanya di sini sampai kita terapkan sekarang, pertama menghormati itu kedua orang tua, kemudian guru. Yang Tapi kita jadi orang tua juga dia memang jadi guru pertama kita ya. iya, makanya kan setelah orang tua guru yang utama itu siapapun. Tapi di orang tuanya juga ada gurunya. Ya seperti itu. Guru itu kan mencakup global sekali ya. global, Sofi. Berarti memang malam ini teman-teman kita mendapat sebuah pencerahan bahwa guru yang memang real pertama itu adalah orang tua yang mengajarkan kita sampai saat ini. Yang disampaikan Ahmad tadi, yang tadinya kita belum bisa makan, orang tua sudah menyusui dan Yang mendidik cara kita dengan makan, air. cara menyuap, Yang seperti itu. tadinya kita nggak bisa Cara berjalan, cara ngomong. berjalan, sampai buang air kecil, buang air besar itu semua diajarkan orang tua berarti ya. Jadi memang saya setuju, malam ini saya dapat poin besar bahwa Itu. guru pertama kita dalam hidup ini adalah orang tua kita sendiri. Orang tua kandung kita sendiri yang mengajarkan berbagai hal yang tadinya kita tidak bisa, akhirnya kita bisa. Oke, saya setuju untuk poin ini kan, Pak. Tapi kadang apa yang dianggap baik oleh orang tua, kadang anak sudah menilai duluan itu kurang baik ya. Akhirnya ada kesalahpahaman di Ya itu kan jalan ya. kita harus maklumi juga kan. Zaman sekarang kan merasa kita sebagai anak ini pendidikan formalnya tinggi. Padahal pengalaman hidupnya ini yang kedua orang tua kita lalui ini liku-likunya lebih pahit. Lebih baik. Kita ini kan hanya menerima hasil yang kita kelola, bukan dari perjuangan. Iya, ya, akhirnya kita bisa melakukan itu. Nah, tapi kan dari selepas ini Kang Herman yang tadi sampaikan memberikan metode kepada teman-teman Kang Herman agar lebih baik lagi. Sampai katanya ada yang lepas darinya, yang tadinya kecanduan minum, minuman keras, kecanduan hal lain. Kang Herman bisa memberikan pencerahan. Akhirnya mereka itu berhenti ya. Itu memang Perlahan-lahan, Sofi. Oh, berarti prosesnya mah tidak bisa sekaligus ya. Tidak bisa Perlu melalui bimbingan panjang mungkin. proses